Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Qad tawaqqafna fil liqa'i sabiqi inda arkanit tariq ila Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawm nukmilu fi ma baqiya ma yassarallahu lana min al-bayani wal fat wa syarh wa naqra fatil sidi Maulana Imam Al-Husain wa nahnu la'an fi jan Maulana Imam Husain wa ila jamil awliya'i wal ulama'i ila yaumil qiyamah wa ila fadilati Maulana Nuruddin Dr. Al-Jum'ah hafizallahu ta'ala alladhi tarabbana ala yadayhi wa ta'allamna minhu wa ma'dana bimadadihi lahu minnal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Kemudian kita memasuki bab baru, yaitu arkan at-tariq ilallah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ilmihi wa bi barakatihi wa bi amdadihi fid dharain amin. من أركان الطريق الشيخ علمنا أن الطريق إلى الله يتطلب وجود شيخ ومريد ومنهج في السير والتربية وعلمنا أن على المريد أن يختار من كان أقرب إلى السنة وأيسر في السير حتى يكون له شيخا ويكون عونا له للوصول إلى المقصود وهو الله. Jadi yang pertama arkanut tariq. Arkanut tariq itu ada syekh, ada murid, ada zikir, ada fikir. Jadi wujud syekh ini sangat penting. Jadi tidak boleh secara umum orang yang masuk dalam suatu kaum, suatu tariq itu tidak bisa kalau ada syekh. Dan secara umum kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui mursyid kamil. Itu yang galiban secara umum. Ada beberapa, yakni sebagian atau bagian kecil yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melalui syekh, tidak melalui nabi, tetapi itu langsung naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita kenal dengan afrad, yang kita kenal dengan afrad. Jadi syekh, kemudian ada manhaj. Jadi manhaj bagaimana syekh ini mentarbiyah seorang murid, manhaj. Kemudian yang paling dekat kepada sunnah, kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kalau kita mau belajar masuk dosa tarekat, yang kita cari adalah cari mursyid kamil. Itu yang pertama. Yang kedua, syekh ini punya manhaj. Manhajnya adalah taisir, yaitu memudahkan untuk mengamalkan wirid tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya zikir sama dengan fikih. Sama dengan fikih. Jadi fikih mengalami perubahan dari zaman, waktu, tempat dan keadaan. Zikir juga demikian. Oleh karena itu dari tarik wirid sebelumnya akan mengalami perubahan dari zaman ke zaman sesuai dengan kebutuhan zaman itu sendiri. Oleh karena itu yang perlu dicari kalau kita mau masuk tarekat adalah cari mursyid kamil. Terus manhaj yang paling mudah diamalkan. Karena ini sesuai dengan hadis Nabi, ma khuira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara
aisarahuma malam yakun isman. Jadi Nabi memilih yang paling mudah selama itu bukan dosa. Kemudian ma ja'ala alaikum fid dini min haraj yassiru wala tu'assiru. Itu semua jadi kita mencari mana manhaj yang paling mudah kita amalkan khususnya dalam kondisi sekarang ini. Kemudian juga paling dekat dengan sunnah, dengan hadis. Apakah wirid ini Nabi lakukan atau tidak? Itu yang perlu kita cari kalau kita mau masuk di suatu tarekat. Jadi ada sekarang lebih 1000 tarekat yang berkembang. Jadi yang induknya 4. Sama dengan fikih. Itu Masaihul Arba'ah, tapi Masaihul Arba'ah punya banyak cabang. Makanya kita ada Nawawiyah, pengikut Imam Nawawi. Ada Ramli, pengikut Imam Ramli. Ada Ibnu Hajar, itu pengikutnya Imam Ibnu Hajar, dan seterusnya. Juga dalam tarekat demikian, jadi kita mencari yang paling dekat dengan sunnah. Jadi asalnya tarekat Qadiriyah, Dosukiyah, Ibrahim Dusuki, Rifaiyah Sidi Ahmad Rifai dengan Syaziliyah Sidi Abi Hasan Syazili. Dari sinilah nanti akan berkembang, bercabang-cabang. Kenapa bercabang-cabang? Karena sesuai perkembangan zaman. Apa yang dilakukan dulu Sidi Abi Hasan Syazili, kemudian datang suatu zaman menghendaki seorang mursyid kamil untuk membuat atau menemukan tarekat wirid baru sesuai dengan zaman dan yang mudah diamalkan. Sekarang ada tarekat umpamanya di tarekat, kalau kita masuk tarekat tersebut, jadi kita dikalungkan di leher benda yang beratnya 2 kilo. Jadi ini kita kalungkan benda seberat 2 kilo. Tujuannya apa? Untuk ini menundukkan hawa nafsu. Ketika Anda berjalan, karena memikul 2 kilo harus tunduk seperti ini. Jadi dikalungkan 2 kilo tunduk seperti ini supaya tidak melihat ke sana kemari. Itu cara mereka untuk mendidik dan tazkiyatun nafs. Terus pertanyaan, apakah yang Nabi lakukan seperti ini? Nabi tidak lakukan. Apakah dia salah? Juga tidak salah. Karena ini masalah ijtihad. Itu ijtihad mereka, kelompok ini, untuk membersihkan diri. Karena qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita umpamanya masuk tarekat Tijaniyah. Jadi semua harta Anda harus lapor. Apa yang Anda miliki harus lapor. Tergantung syekh mursyid nanti dia mau apakan. Kalau mau dikasih, dikasih. Kalau tidak, tidak. Itu urusan mursyid. Apakah Nabi lakukan? Nabi tidak lakukan. Apakah salah? Juga tidak salah. Itu ijtihad mereka supaya muridnya ini tidak dikendalikan oleh hartanya dan sebagainya. Itu biasa bisa diatur oleh mursyidnya. Kita dalam tarekat Syaziliyah tidak ada seperti ini. Tetapi kita tidak boleh menganggap diri kita lebih hebat dari mereka. Itu tidak boleh. Karena semuanya itu berjalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu at-tariq ilallahi bi adadi anfasil khalaik. Jadi jalan menuju kepada Allah sesuai dengan jumlah nafas manusia. والآن نسير معا في رحلة المريد مع شيخه حتى نرى ما الذي سيفعله الشيخ مع المريد وكيف سيسير به وما الذي يجب على المريد تجاه شيخه وما أساس العلاقة بين الشيخ والمريد. فنقول الشيخ مرشد إلى الله سبحانه وتعالى يعلمه كيف يسير في الطريق. وقد استدل أهل الله بجملة من الأدلة على مشروعية الشيخ في الطريق إلى الله ومن ذلك قول الله تعالى ولكل قوم هاد. Jadi yang pertama, syekh ini adalah mursyid yang memberi jalan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah berpengalaman. Sama dengan mujtahid, kita punya mujtahid mutlak Imam Syafi'i di atas. Di bawah Imam Syafi'i ada Muzani, ada Rabi, itu mujtahid mazhab.
Ada Imam Haramain, ada Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Itu. Di bawah Imam ada mujtahid mazhab, ada mujtahid fatwa seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Terus ada mujtahid tarjih. Imam Nawawi ada mujtahid fatwa, ada Imam Ramli, Ibnu Hajar, Imam Ramli dan sebagainya. Yang paling terakhir adalah Imam Al-Bajuri, mufti Syafi'iyah mutaakhirin. Syekh ini tugasnya untuk memberi jalan. Jadi seorang murid kalau berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada yang mengarahkan. Itu supaya tidak terpelosok ke jalan yang tidak diinginkan. Itu. Jadi sesuai dengan ayat walikulli qaumin had. Jadi setiap kaum had, yakni setiap generasi ada orang ahlullah yang memberi jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli qaumin had. Jadi ada kaum al-syariah, fuqaha, ada mujtahid yang akan memberi jalan ke jalan yang lurus. Dalam tarekat juga ada likulli qaumin had. Ini kaum syariat, ini kaum hakikat. Ada ahlullah yang akan memberi jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula juga yang lainnya. Ini juga ayat ini mengajarkan bagaimana seseorang takhassus di bidangnya masing-masing. Karena kalau Anda mengajar fikih, Anda jurusan filsafat, bagaimana bisa membuat lurus. Itu jadi walikulli qaumin had. قال الشيخ المفسر العارف ابن عتيبة في تفسيره ولكل قوم هاد أي ولكل عصر عارف بالله يهدي الناس إلى حضرة الله وهم ورثة الهادي الأعظم والنبي الأفخم نبينا عليه الصلاة والسلام. Jadi yang pertama Sidi Maulana Ibnu Ajibah, yaitu misal min as-sadati Syaziliyah, tafsirnya mana Al-Bahrul Madid, itu 4 jilid, Al-Bahrul Madid fi tafsirul Quranil Karim. Ini terkenal dengan tafsir tasawuf. Dia menggabungkan antara syariat dengan tasawuf. Al-Bahrul Madid. Jadi kata Maulana likulli asrin arifin billahi yahdin nasa ila hadratillahi subhanahu wa ta'ala wa warasatul anbiya. Jadi setiap masa ada pewaris nubuah, waris nubuah yang akan mendidik, mengantar manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat beda dengan hakikat. Jadi syariat itu tugasnya fuqaha. Fuqaha yang dari sahabat sampai sekarang ada sekitar 90 lebih mujtahid mutlak. Tapi yang masyhur di kalangan Sunnah wal Jamaah itu ada 4 yang dilestarikan sampai sekarang. Yang lainnya pendapatnya tidak diabadikan oleh para murid-muridnya. Demikian pula juga ahlullah. Itu tugasnya untuk memberi jalan manusia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu 2 kali. Pertama syariat turun, setelah syariat sempurna turun wahyu yang kedua, itu hakikat. Nabi mengajarkan, Jibril mengajarkan hakikat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hakikat ini diajarkan kepada sebagian sahabat. Itu di antara Imam Ali, Sidina Abu Bakar Siddiq dan sebagainya. أولهم سيدنا علي كرم الله وجهه للحديث المتقدم لأنه أول من أظهر علم التصوف وأفشاه ثم أخذه عنه الحسن البصري وهذبه ثم حبيب الأجمي ثم داود الطائي ثم معروف القرخي ثم ساري السقطي ثم إمام الطريقة أبو القاسم الجنيد ثم انتشر في الأرض فلكل عصر رجال يحملون لواء الحقيقة ويهدون الناس إلى لباب الشريعة وهم العارفون بالله.
Jadi yang pertama seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwasanya tarekat ini bersumber dari dua sahabat. Yang pertama Sayyidina Ali karamallahu wajhah, terus yang kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua itu khalifah zahir. Tetapi khalifah batin cuma 2 saja, yaitu Imam Ali dengan Sayyidina Maulana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Jadi tarekat secara umum itu sampai kepada Imam Ali. Itu tarekat secara umum. Jadi kita dalam tarekat Dasukiyah, terus Syaziliyah, Rifaiyah itu sampai kepada Imam Ali. Naqsyabandi sampai kepada Sidi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kenapa tarekat Imam Ali berkembang? Karena Sidi Abu Bakar sibuk dengan khilafah. Jadi begitu Nabi meninggal digantikan oleh Sidi Abu Bakar Siddiq, sibuk dengan khilafah. Makanya Sidi Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis karena sibuk dengan urusan-urusan khilafah. Khilafah zahir. Namun juga menyampaikan khilafah batin, yaitu tasawuf. Beda dengan Imam Ali, umurnya panjang dan umat Islam sudah menyebar kemana-mana, jadi banyak meriwayatkan hadis, banyak meriwayatkan juga mengajarkan tarekat. Di antaranya Maulana Sidi Abi Hasan Al-Basri yang tetangga dengan Sayyidina Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi karena Imam Ali ini istrinya Sayyidatina Fatimah min Ahlul Bait. Kemudian ibunya Hasan Al-Basri adalah Maula Ummul Mukminin. Itu. Kemudian Sayyidi Abi Hasan Al-Basri itu tiap hari ketemu dengan Sayyidina Imam Ali. Oleh karena itu dari umur 5 tahun sampai umur 15 tahun itu bersama dengan Imam Ali karamallahu wajhah. Oleh karena itu Sayyidina Abi Hasan Al-Basri itu mengambil tarekat dari Imam Ali karamallahu wajhah. Juga Sayyidina Hasan ibnu Imam Ali, jadi Hasan Husain. Sayyidina Hasan itu mengambil tarekat dari Imam Ali, dari orang tuanya. Kemudian dia menyebarkan tarekat ini. Dari sini Abu Hasan Al-Basri ke Sidi Habib Al-Ajami. Kemudian diturunkan ke Sidi Dawud At-Ta'i. Kemudian Ma'ruf Al-Qurhi. Kemudian dilanjutkan ke Siri As-Sakati. Kemudian sampai ke Imam Ta'ifah, Imam Tarekat, yaitu Imamul Junaid. Jadi Imamul Junaid inilah fasilah munculnya tarekat Sunni. Yang sebelumnya kita kenal dengan tarekat Salafi. Yakni tarekat Salaf, yakni tarekat orang-orang salaf, dia orang kaya, tetapi takut dunia masuk ke dalam hatinya. Oleh karena itu tarekat mereka disebut dengan zuhud. Zuhud yakni jangan sampai dunia sampai ke hati. Itu yang mereka khawatirkan. Mereka orang suci, orang berilmu dan sebagainya. Tetapi Imam Abu Hanifah orang kaya, Imam Malik orang kaya, Ibnu Mubarak orang kaya. Mereka orang-orang kaya semuanya. Dan khawatir jangan sampai harta ini masuk di hati. Karena hati Baitullah, tidak ada yang pantas sampai di hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Baitullah. Itu. Oleh karena itu harta tempatnya di tangan. Oleh karena itu mereka menjarkan Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. والطريق إلى الله وأداه الذكر والفكر. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Jadi tarik ila Allah Subhanahu wa taala mu'addawa az-zikr wa fikr. Jadi zikir wa fikir ini termasuk arkanut tarik. Arkanut tarik jadi jembatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus zikir dengan fikir.
Jadi tidak bisa dipisahkan antara zikir dengan fikir sesuai dengan ayat ini. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu zikir. Kemudian disusul dengan fikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kenapa demikian? Karena ayat Allah ada 3. Ada ayatullah al-manzur, iaitu alam ini, al-kaun. Itu namanya ayatullah al-manzur. Ada Quran al-makru, yaitu Al-Quran. Ayatullah al-makru itu Al-Quranul Karim. Ada ayatullah muqaddar, yaitu manusia. Manusia. Oleh kerana sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi di jagat raya itu ayatullah manzur, wa fi anfusihim ayatullahi makdur. Jadi ini 3 tidak ada yang bertentangan. Al-Quran kalamullah. Alam ini khalqullah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia khalqullah. Tidak ada yang bertentangan antara perbuatan Allah dengan perkataan Allah. Tidak ada yang bertentangan. Jadi teori-teori yang kita pahami selama ini bahwasanya tidak usah ke alam, tidak usah berpikir, tak usah filsafat dan sebagainya, kita cukup Al-Quran, itu tidak bisa. Karena ini ciptaan Allah, ini perkataan Allah, tidak mungkin bertentangan antara perbuatan dengan ini perkataan. Itu hasya perbuatan Allah bertentangan dengan ciptaannya. Itu. Jadi zikir dan fikir. Makna akhdhi tariq wal ahdi. Makna akhdhi tariq wal ahdi baina al-murid wa syekh ay annahu ahadahu ay yatba'ahu ala ibadati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu hubungan antara murid dengan syekh. Jadi makna al-ahd, yakni ahd, yakni kalau kita masuk dalam suatu tarekat dikasih wirid, itu namanya bai'atus sughra. Begitu Anda masuk dikasih wirid, ini bai'atus sughra. Ketika Anda mengamalkan wirid ini bai'atul wusta. Itu. Bai'atul kubra itu ketika Anda mencapai derajat mutasawwif. Jadi yang baru namanya murid, yakni orang awam. Ketika marhalah tertentu dia mutasawwif, yakni belum sampai ke makam sufi, belum bisa disebut sufi. Yakni mutafaqih, belum faqih. Orang pemuda mazhabmu apa? Syafi'i. Dia masih Syafi'i, dia masih pemula. Kalau dia sudah faqih, dia namanya mutafaqih. Tetapi belum bisa dikatakan faqih, artinya ingin masuk menjadi faqih. Mutasawwif juga demikian. Mutasawwif yakni dia meminta untuk menjadi sufi. Jadi disitulah akan diberi bai'atul kubra ketika mencapai derajat mutasawwif. Jadi itu ahd, yakni perjanjian antara murid dengan guru untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ma waradathu syahwatud dunya tazakkara shaykhahu wa nasahahu lahu wa haddahu alladhi qata'ahu ma'ahu wa su'alun lahu alladhi la yastati'u an la yusaddiquhu fihi wa yakunu dhalika radi'an lahu an ayyi fi'lin yukhalifu ma ahada alayhi shaykhuhu min ta'atillahi ta'ala. Jadi fa iza ma rawadathu syahwatud dunya tazakkara shaykhahu. Jika murid tadi ini masuk dalam satu tarekat, suatu kaum, dia pergi sendirian kemana saja, terus dia digoda oleh syahwatnya, atau digoda oleh perempuan umpamanya, atau tergoda, terpukau oleh dunia. Dia ingat gurunya. Sesuai dengan perjanjian tadi, dia ingat gurunya. Itu sama kalau kita umpamanya belajar di suatu tempat, ketika Anda mau melanggar, itu apa yang terbetik? Itu terbetik di benak Anda, gutta ke jambut dalek. Itu Anda tidak bisa melanggar. Itu karena menghormati beliau, menghormati Maulana gutta ke jambut dalek. Juga Anda masuk dalam suatu tarekat, Anda mau melanggar, itu terbetik dalam hati. Karena bayangan guru selalu muncul dalam benak. Itulah yang akan menjadi pemisah antara kita dengan kemungkaran. Karena kalau kita masuk dalam suatu tarekat,
kita keluar dari kehidupan umum. Manusia kan secara umum kehidupannya biasa saja. Jika Anda masuk di suatu tarekat, suatu kaum, Anda masuk lingkaran khusus dan meninggalkan kehidupan umum. Lingkaran khusus ini seperti mata rantai. Jadi Anda masuk dalam mata rantai. Mata rantai ini satu, kalau ujungnya bergerak semuanya. Jadi kalau ada madad dari Allah ke Jibril, ke Nabi, Sayyidina Imam Ali, terus Sayyidina Hasan al-Basri sampai sekarang itu akan turun sampai kepada orang yang terakhir menerima tarekat ini. Karena seperti mata rantai. Juga ketika mau melanggar, itu. Jadi guru mursyid senantiasa memantau dari atas, dari belakang. Ketika muridnya mau berbuat sesuatu, itu dia tegur. Itu melalui silsilah kayak mata rantai tadi ini. Itu mata rantai. Itu bedanya orang yang masuk tarekat dengan tidak. Jadi dia masuk dalam lingkaran emas, di mana wirid-wiridnya beda dengan wirid yang diamalkan oleh orang umum. Itu perbedaannya seperti kalau kita buka Hanafiyah kerang, itu. Jadi Hanafiyah ini kita tutup, itu masih ada air menetes, tik tik tik. Itulah wirid yang diamalkan oleh orang umum. Anda mengamalkan wirid subhanallah walhamdulillah ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah la haula wala quwwata illa billah. Derajatnya bagaimana seperti ayat tadi ini, tik 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 sampai kepada Anda. Tetapi orang kalau masuk dalam dunia tarekat, itu Hanafiyahnya kerannya dibuka akhirnya air mengalir deras sehingga ember ini bisa penuh dalam setengah jam. Kalau kita tutup tadi airnya menetes tik tik ini, ember ini bisa penuh dalam 3 bulan umpamanya. Itu perbandingannya. Karena mengamalkan wirid ada izin tertentu dan masuk dalam lingkaran tertentu, itu sampai kepada Nabi. Karena tarekat ini harus punya sanad sampai kepada Nabi. Itu masuk dalam aliran atau lingkaran khusus. وذلك لأن الإنسان في بداية الطريق يخجل من الناس أكثر مما يخجل من الله. Jadi yang namanya pemula, orang yang pertama masuk dalam dunia tarekat, dia malu-malu kepada manusia. Dia malu bawa tasbih, tidak mau dikatakan bertasbih. Apalagi kalau mau ketemu temannya, itu malu-malu dikatakan bertasbih. Apalagi mau bawa tasbih, bertasbih itu, dia malu. Dia lebih banyak malunya kepada manusia ketimbang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikasih wirid pagi sore, itu pergi di pesta dia tak baca wiridnya. Kenapa? Malu dikatakan dia bertasbih, dia baca wirid. Apa mula seperti itu? Itu. Oleh karena itu, ketika orang masuk dalam dunia tarekat, itu bisa kita teringat. Jadi mengingat Syekh kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi. لأن الله معه دائما فقد يجترئ على الذنب وقد استفيد هذا المعنى من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jadi orang kalau biasanya mau mengamalkan wirid, itu diamalkan sendiri-sendiri, khususnya bagi pemula. Beda orang yang sudah lama, sudah terbiasa, tidak peduli. Saya tidak ada hubungannya orang lain itu. Orang mau menghina mau apa, yang dia lakukan lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia bersikir bukan karena manusia, tidak bersikir juga bukan karena manusia. Jadi semua lillahi ta'ala. Jadi yang namanya bersikir karena manusia ria, tidak bersikir karena manusia syirik. Jadi maju mundur bukan karena Allah, itu tidak bisa. Jadi apapun yang Anda lakukan itu lillah. Itu marhala untuk pemula harus lillah. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقد أخذ أهل التربية من قوله تعالى مع الصادقين معنى أن يكون الإنسان في حياته مرافقا لشيخ يتعلم منه طريق السير إلى الله ويأخذ منه خبرته في ذلك وتجربته
ويوافر عليه الكثير من منعطفات الطريق ويكون بينه وبينه عهدا على طاعة الله تعالى وتجنب معصيه على قدر الطاقة والوصل. Jadi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Dari ayat ini para ahlullah mengambil ibrah atau penafsiran bahwasanya harus ada mursyid. Jadi kunu ma'as-shadiqin, bersamalah mursyid kamil. Jadi mursyid kamil ini orang-orang yang sidik ini di atasnya ikhlas. Kalau Anda ikhlas ini bahasa umum. Jadi dalam Al-Quran atau agama yang dimunculkan selalu bahasa umum yang disepakati oleh banyak orang, termasuk ikhlas. Ikhlas ini bahaya. Olehnya cuma Al-Ghazali mengatakan kullun nas halikun, semua manusia binasa, illal alimun, kecuali yang berilmu. Wal alimuna halikun illal amilun, berilmu binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halikun illal mukhlisun, yang mengamalkan juga itu bahaya kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin syadid, orang yang ikhlas itu sangat berbahaya. Kenapa? Ketika Anda ikhlas, saya bekerja lillahi ta'ala, saya salat lillahi ta'ala, berarti yang pertama Anda berbuat lillahi ta'ala, melihat kepada diri, saya ini sudah ikhlas. Melihat diri Anda, saya ini sudah ikhlas. Kemudian perbuatan Anda sandarkan kepada diri. Ketika Anda mengatakan saya berbuat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, itu sangat berbahaya. Bisa Anda terjebak dalam masalah riya. Itu riya pada diri sendiri. Alhamdulillah saya sudah ikhlas ini. Nah, itu. Karena Anda tadi meneliti, ini saya kerjakan ikhlas atau tidak, ini ikhlas atau tidak. Anda memilah-milih amal perbuatan Anda sehingga Anda sampai saya ini sudah ikhlas, alhamdulillah. Itu sangat berbahaya karena bisa terjebak dalam masalah riya. Terus yang kedua, yang namanya ikhlas bagus, tetapi marhala mutawassit. Kita menyandarkan perbuatan pada diri. Saya mengerjakan untuk Allah. Tetapi orang as-sidq itu di atasnya ikhlas. Orang siddiqin ini dia di atasnya ikhlas. Tidak bisa dia tidak pernah dia meninjau dan memeriksa amal perbuatannya. Dia bekerja itu karena Allah yang menghendaki. Jadi dia tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk mengatakan saya sudah ikhlas atau belum. Tadi saya kerjakan karena Allah, karena itu tidak ada. Kenapa? Semua perbuatannya itu Allah yang menghendaki. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini derajat as-siddiqin, di atasnya derajat ikhlas. Oleh karena itu, wa kunu ma'as-shadiqin, bersamalah orang-orang siddiqin, yaitu mursyid kamil, untuk mengantar kita ke jalan yang benar. Karena mereka itu sudah punya pengalaman. Banyak tajribahnya dan mengetahui jalan-jalan yang bisa membuat kita terpelosot, jalan-jalan yang tidak lurus. Jadi ketika kita menempuh jalan tidak lurus, itu akan ditegur oleh mursyid al-kamil. Ini tadi as-shadiqin. Itu. Ketika dia bermimpi, saya bermimpi ketemu dengan Sidi Haider dan dikasih wirid. Ya, orang kalau mimpi seperti ini siapa yang tidak bangga? Itu. Apalagi namanya pemula. Bahkan itu selalu dijadikan sebagai bahan cerita atau selalu kembali kepadanya. Mursyid bilang jangan. Ini masalah ini iltifat. Tidak boleh ini bergantung kepada mimpi-mimpi seperti ini. Kalau umpamanya dia mengajarkan sesuatu, baca la ilaha illallah, baca satu kali saja selesai masalah. Nah, itu. Terus Anda kembali kepada mursyid. Karena ini iltifat. Kapan Anda bergantung kepada mimpi-mimpi seperti ini, nanti akan mimpi datang terus. Tuh, syaitan akan datang menyerupai siapa saja. Jadi seperti ini tidak boleh bergantung kepada siapa-siapa. Tapi harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu kan cuma itu rezeki. Alhamdulillah ada rezeki seperti ini, disyukuri. Tetapi tidak boleh bergantung kepada rezeki. Bergantunglah kepada yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. ويسأل البعض ما هو السبيل للوصول إلى الشيخ فنقول إن أول خطوة للوصول إلى الشيخ هي الدعاء. Jadi khususnya di zaman sekarang ini, sebagian orang bertanya bagaimana untuk sampai kepada syekh, khususnya tahun 90-an umpamanya. Mungkin sejak tahun 80-an, 70-an sampai 90-an itu jarang kita mendengarnya yang namanya mursyid. Karena dunia menghendaki demikian. Karena kita berada dalam kondisi yang serba sulit. Jadi banyak orang mengatasnamakan tasawuf tapi untuk menghancurkan tasawuf, itu yang pertama. Terus yang kedua, kelompok-kelompok salafi itu sangat bencinya yang tasawuf. Terus yang ketiga, pada saat tersebut muncul istilahnya warisan. Jadi guru tasawuf punya anak laki-laki, dijauhkan dari orang tuanya terus digembel di sana. Begitu orang tuanya meninggal, dia akan tampilkan untuk menjadi pewaris. Ini terjadi sejak tahun 70-an sampai 90-an. Itu bahkan mungkin sebagai kecil sekarang masih ada. Sehingga tidak berkualitas. Ini terjadi di sekolah-sekolah di mana-mana. Itu di mudir dan perusahaan terjadi. Itu. Jadi karena orang tuanya meninggal, dipanggillah anaknya tadi yang sudah cucu otak atau yang jauh dari madrasah itu dijadikan sebagai ahli waris. Makanya muncullah kehancuran. Jadi sebagian bertanya bagaimana cara mencari seorang murid, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membukakan jalan untuk sampai ke sana. Inna awwala khutwatin lil wusul ila syekh hiya du'a wa hakadha ta'allamna ma'a masyayikhina an nad'u Allah an yurshidna ila syekh. Yaqul Syekh Ad-Dardir rahimahullah فعلى من تشوقت نفسه إلى سلوك الطريق من تشوفت نفسه إلى سلوك طريق التجريد حتى يستغرق في بحار التوحيد ملازمة التقوى والالتجاء إلى الله والتوسل إليه برسوله عليه الصلاة والسلام في أن يجمعه على شيخ عارف بربه ويخرجه من الظلمات النفسية ويصفيه. Jadi yang pertama, ini sering kita dengar dari masyayikh kita, dari Maulana Syekh Ali di zaman-zaman sebelumnya, sulit zamannya Mursyidut Tariq, beda dengan sekarang. Karena kondisi menghendaki, seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi di sini Maulana Abu Fattah Al-Qadi itu gaus, yakni gaus pemimpin tertinggi dalam kewalian. Meninggal tahun 1962. Punya banyak murid dan hanya satu orang yang diizinkan untuk menyebarkan tarekat. Kenapa? Kondisi tidak menghendaki pada zaman itu. Sidi Amir Al-Baghdadi punya 100 murid. Dari 100 murid ini hanya 7 orang yang dikumpulkan yang diberi sanad dalam tarekat. Setelah Sidi Amir Amin Al-Baghdadi, di akhir hayatnya dia kumpulkan 7 murid andalannya ini. Dia bilang kalau saya meninggal nanti jangan diantara kalian ada yang menyebarkan tarekat. Itu. Sidi Ami Al-Baghdadi wal gaus itu. Tetapi berpesan untuk tidak mengajarkan tarekat kepada siapapun. Dr. Amran Al-Buti, bapaknya Al-Buti, dia mengambil tarekat Naqsyabandi dari orang tuanya dan dipesankan jangan mengajarkan tarekatmu kecuali kepada anakmu. Itu. Dan itulah yang terjadi. Kita melihat perkembangan di Indonesia, kita kejambok dalek. Dia tidak mengajarkan tarekat.
kenapa tahu apa yang terjadi di zaman itu. Kiai Haji Muhammad Hasan Tahir de Goa juga tidak mengajarkan tarekat, tetapi hanya membentuk lembaga dakwah. Di sana Gurta Kiai Jamud Dale membuka madrasah dan di tempat-tempat lain itu. Kenapa kondisi tidak memungkinkan untuk menyebarkan tarekat? Itu sampai datang Maulana Dr. Ali Juma Mujadid tarekat yang menyuarakan untuk menyebarkan tarekat dan tampil dengan kepercayaan diri dan keberanian, karena Maulana punya keberanian yang susah kita cari di zaman sekarang ini. Dia bilang tarekat itu seperti susu dalam gelas, dihinggapi sedikit debu. Datang Wahabiyah, buang itu susu karena ada debunya. Hendak susunya itu bagus berempah, jangan dibuang, buang sedikit debunya di atas, terus diminum susunya. Itu. Mana lagi pada saat itu banyak tarekat-tarekat yang muncul itu untuk menjadikan tarekat. Jadi dia tarekat tetapi membentuk kelompok khusus dan berbuat yang melanggar ajaran tarekat, sehingga semakin mendukung bahwa tarekat itu sesat, bid'ah, mubtadi' dan sebagainya. Itu. Oleh karena itu tahun-tahun 70-an sampai 90-an itu menyebut nama tarekat itu bahaya. Oleh karena itu Dr. Rambang Al-Buti tidak pernah menyebut istilah tarekat. Dia selalu menyebut suluk, akhlak, tarbiyah, masyrab. Itu pun akhirnya beliau dibunuh di masjid, dibom di masjid karena menyampaikan tarekat, menjelaskan hikam dan sebagainya. Itu. Sampai datang Maulana Dr. Nuruddin di televisi di mana-mana itu memberi penjelasan bahwa tarekat seperti ini. Itu tarekat ada pada zaman Nabi. Betul nama tarekat tasawuf tidak ada pada zaman Nabi, tapi secara perbuatan ada. Fikih, mazhab fikih tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada sahabat bilang mazhabnya Syafi'iyah, tidak ada. Istilah Syafi'i itu muncul di belakang, tapi fikih ada pada zaman Nabi. Akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah tidak ada pada zaman Nabi. Tetapi akidah ada. Nah, itu. Jadi istilah-istilah muncul di belakang ketika muncul masalah, baru Imam Syafi'i berijtihad menyelesaikan masalah karena memenuhi syarat ijtihad, dan tidak semua orang sampai ke Imam Syafi'i. Kita ini memahami agama beribadah menurut pemahaman Imam Syafi'i, bukan menyembah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu hafal Quran, hafal hadis, tahu lugah dan sebagainya. Itu. Anda apa yang Anda tahu? Itu. Sehingga kita beribadah sesuai pemahaman Imam Syafi'i. Itulah yang terjadi sehingga pada saat ini alhamdulillah Allah membukakan pintu bahwasanya sekarang sudah mudah menyebut namanya tarekat. Bahkan kalau Anda berjalan ini sampai kelompok-kelompok salafi juga kalau berjalan bawa tasbih. Itu. Karena takut dikatakan dia tidak bertasawuf. Yang sebelumnya kalau ada orang bawa tasbih atau menyebut nama tarekat itu bahaya dan angker. Nah, sekarang mereka mana-mana bawa tasbih. Alhamdulillahirabbil alamin awalan wa akhiran. Ma 'alaqatu asy-syekh fi at-tariq? Fa idza dallaka Allahu 'ala asy-syekh alladhi yastaqimu amrahu wa dhahiruhu 'ala asy-syari'ati fa'ilan lit-ta'ati mujtaniban lil-kaba'ir fa inna lahu 'alamatun ukhra hatta yumkinuni an urajjiha yurajjihahu 'ala ghairihi wa hiya an yakuna aysaru fi manhajihi sayrihi wa yakuna aqrabu ila al-Qur'ani was sunnah. Jadi alamatus syekh fit tariq. Jadi yang pertama syekh ini syekh murabbi. Yaitu batinnya dengan zahirnya sama saja. Itu. Jadi ilmu syariatnya itu dijalankan, punya ilmu syariat. Dan ilmu hakikatnya juga lurus. Jadi antara syariat dan hakikat sejalan sama-sama. Itu amruhu zahirun wa ala syariati fa'ilan. Jadi karena Maulana si Dr. Ali Juma selalu mengajarkan
Kalau Anda menemukan orang, Masya Allah dalam dunia hakikat lumayan, tapi tidak paham syariat, jangan mengambil tarikat sama dia. Itu. Jangan ambil tarikat sama dia. Itu khusus untuk pribadinya saja. Kenapa itu sangat berbahaya bagi seorang murid? Itu. Karena murid ini akan mencontohi guru. Mencontohi guru, semua perbuatannya, dan masyarakat akan menjadi contoh baginya. Itu. Dia khawatirkan kalau ada perbuatan hakikat tidak sejalan dengan syariat. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Jadi yang fakih tidak bertasawuf itu fasik. Apa itu fasik? Lain dibilang dan disampaikan. Dia bilang, insyaAllah saya datang besok, dalam hatinya tidak datang, saya bote-bote ikut. Gitu. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandak. Yang bertasawuf tidak belajar fikih, ilmu syariat, faqad tazandak. Tazandak yaitu menafikan perbuatan seperti Jabariyah. Kalau Allah menghendaki kita masuk surga, tidak usah bekerja. Itu kan takdir, sudah ada semula di Lauhul Mahfuz. Allah sudah menentukan di sana zaman azali segala sesuatu. Ya, kalau takdir kita nanti masuk surga, masuk surga. Tidak usah salat, tidak usah puasa, tidak usah haji. Kalau takdir Anda masuk neraka, biar Anda puasa tetap juga masuk neraka. Dia sindik, yaitu hanya di dalam hati saja, tidak ada menafikan perbuatan. Padahal dalam Islam tidak demikian. Jadi ada namanya al-akhsu bil asbab. Jadi aqimus salata wa atuz zakah. Itu perintah. Allah memerintahkan untuk salat dan sebagainya. Salat ini tidak membuat Anda masuk surga. Itu. Dia hanya wasilah saja. Karena orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wasilah tidak boleh ditinggalkan. Pertama Allah perintahkan. Itu. Terus yang kedua itu adalah ibadah. Jadi terus yang ketiga punya manhaj pitarbiyah. Yang pertama tadi itu at-taysir. Jadi punya manhaj at-taysir dan al-aqrabu ila kitabi was sunnah. Itu yang perlu dicari untuk mencari seorang syekh, bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. فالشيخ إذا كان ميسرا على المريد مربيا له يأخذ بيده برفق إلى طريق الله مبتعدا عن الشبهات والشهوات في غير تنطع فإنه في هذه الحالة يمكن للمريد أن يصحبه ينتفع بعلمه وخبرته في طريق الله عز وجل. Jadi ini penting. Jadi at-taysir ini penting khususnya dunia sekarang ini. Oleh karena itu Imam Abu Al-Azaim, pendiri Tariqah Azmiyah, dia mengatakan iza ja'al mujaddid, iza ja'al imam, maka tinggalkan tarikat Anda. Anda mengikut kepada imam. Kan dia seorang mujaddid, Allah mengutus mujaddid dan imam yang tahu kondisi sekarang ini. Itu kata beliau Maulana Abu Al-Azaim, Anda punya tarikat dulu, wariskan, tidak berkembang kan dari dulu. Wiridnya itu saja. Wiridnya setelah duhur, setelah asar, setiap 25 kali setelah salat. Kata Imam Abu Al-Azaim, kalau datang mujaddid, imam sekarang ini ikuti dia. Itu, tinggalkan tarikat Anda. Kenapa? Tarikat Anda itu sudah lama, mungkin tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Dan imam yang datang ini dia akan membawa pembaharuan, membawa zikir yang sesuai dengan zaman sekarang ini. Itu. Apalagi yang belum punya tarikat. Yang belum punya tarikat, mau mencari tarikat, cari kalau ada mujaddid yang datang, imam yang datang, murabbiyul kamil, Anda mengikuti ke sana. Terus bagi yang sudah punya tarikat dan sudah mendarah daging di sana, mungkin dia mursyid di sana, dia punya dua pilihan. Mau tinggalkan atau tetap pada tarikatnya. Itu
kata Maulana Abdul Azaim. Karena yang namanya tarekat kayak fikih juga butuh mujaddid. Apalagi dunia sekarang ini semua orang punya kesibukan. Dikasih saja wirid muda-muda pagi sore itu masih ditinggalkan. Wiridnya dua orang dulu kan itu setelah duhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya dan sebagainya. Tambah wirid-wirid lain. Nah, kondisi sekarang ini itu sangat sulit. Kenapa? Ya banyak kesibukan. HP saja yang kita pegang itu butuh 5 jam Anda pelihara setiap hari. Itu. Itu. Belum lagi urusan-urusan lain. Jadi kapan dia bersikir, kapan untuk belajar, kapan untuk beribadah. Olehnya itu butuh seorang mujaddid yang tahu kondisi zaman, itu tentu dengan taisir. Karena ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Min haraj. Nakira itu ai haraj. Itu ai haraj. Itu. Innama bu'istu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Itu yassiru wa la tu'assiru. Tetapi kalau ada yang menyusahkan, jangan juga disalahkan. Ini cara untuk mencari syekh seperti tadi. Seperti Sidi Imam Al-Khawas. Imam Al-Khawas ini dia ummi, tidak membaca, tidak hafal Al-Quran. Namanya ummi, tidak membaca dan tidak hafal Al-Quran. Ketika masuk dalam tarekat suatu kaum, apa dia kerjakan setiap malam? Dia membersihkan hammam dan kotoran sapi setiap malam sampai menjelang subuh. Jadi setelah selesai salat isya tidak ada orang. Tidak ada orang, selesai pergi bersihkan hammam masjid dan kotoran-kotoran sapi yang pelihara ternak sapi. Itu yang disuruhkan oleh gurunya untuk membersihkan, untuk mengalahkan nafsunya. Kalau saya bilang imam pergi bersihkan kandang sapi, nafsu bilang kenapa begitu Ustaz? Itu tidak layak bagi mahasiswa seperti itu. Mengertikan itu nafsu. Anda di sini bagaimana Anda melawan hawa nafsu? Anda mau dididik bagaimana menundukkan hawa nafsu. Sehingga Sidi Ali Khawas itu tiap malam seperti pekerjaan seperti itu, membersihkan kandang sapi, hammam-hammam, sehingga orang datang salat subuh, masya Allah, hammamnya langsung bersih, harum dan sebagainya. Sebelum subuh pulang ke rumah mandi karena kotor badannya, mandi siap-siap pergi salat subuh. Dan berhasil Sidi Ali Khawas berhasil dan sampai min kibaril aulia itu, sehingga tidak pernah salah dalam fatwa. Dalam fatwanya tidak pernah salah, padahal dia ummi, tidak hafal Quran, tapi semua fatwanya tidak ada yang salah. Jadi karena begitu bersihnya nur yang ada pada dirinya. Di dalam diri manusia kan ada nur. Semakin bersih nur, semakin bersih juga hasil perbuatan. Jadi perbuatan seseorang dinilai dari keruh dan bersihnya nur yang ada di dalam hati. Jadi wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Jadi itu apakah Nabi lakukan untuk sahabatnya? Nabi tidak lakukan dan tidak perintahkan kepada sahabatnya. Dan itu tidak salah. Itu adalah hasil ijtihad, tetapi memberatkan. Itu. Untuk sekarang katanya cari yang mudah. Apalagi kondisi sekarang ini, anak-anak kita suruh seperti itu, jangan disuruh seperti itu. Baca wirid saja pagi sore itu masih macet-macet. Bagaimana mau disuruh pergi bersihkan kandang sapi? Itu. فائدة من لم يجد شيخ التربية. هناك من هو كلما ذهب لشيخ لم يجد قلبه عنده أو لم يوافق شيخ بعض، وهذا عليه أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقوم له بمقام ربي، ويكون أقلها في اليوم 1000 مرة، بأي صيغة تجد قلبك فيها. Jadi alhamdulillah sekarang ini yang namanya Syekh muyassar sedikit, khususnya di Mesir. Kita punya Sidi Maulana Nuruddin Terjemah Hafizahullah Ta'ala,
Tarikat Siddiqiyah. Di Skandaria ada Sidi Maulana Abu Bais Al-Kittani, juga Tarikat Kittaniyah Syaziliyah juga. Dan ya sekarang ini yang namanya mursyid tarekat agak longgar sedikit. Dan Maulana Nuruddin punya banyak mukaddim di seluruh penjuru dunia. Itu memudahkan. Di Indonesia 2 mukaddim, di Malaysia 1 mukaddim, di Brunei ada 1 mukaddim, ada di Saudi, ada di Amerika ada, dan sebagainya. Itu memudahkan. Jadi kalau tidak dapat syekh seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, apa yang harus dilakukan itu banyak berselawat. Itu banyak selawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal 1000 kali per hari. Singkat apa saja. Jadi dari salawat ini akan berfungsi sebagai murabbi. Nanti bisa mimpi ketemu Nabi, terus amalkan ini. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan Anda seorang murabbi yang kamil. Seperti yang dialami oleh Sidi Abdul Fattah Al-Qadi tahun sebelum tahun 60-an. Jadi pada saat itu yang namanya murabbi juga agak susah. Jadi Maulana tidak punya guru kecuali satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gurunya lain. Sidi Abu Fattah Al-Qadi dia adalah guru mengaji. Dia hafal qiraat, hafal Quran. Kerjanya tiap hari mengajar tahfiz Quran. Kemudian banyak baca selawat, itu Kunusul Asrar fi salati al Nabi Mukhtar. Juga ini masuk wirid kita dalam tarekat Syaziliyah. Itu dia baca tiap hari. Sehingga mimpi berulang-ulang kali ketemu Nabi. Lama-lama mimpi secara yaqzah, melihat Nabi secara sadar. Itu. Dan ketika ditawarkan guru dia, saya tidak butuh guru lain. Saya butuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca selawat, hatta orang yang punya mursyid juga butuh selawat. Karena selawat ini mengantar kita untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال العارف ابن عجيبة في تفسيره البحر المدين والحق الذي لا غبار عليه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والإكثار منها تدل صاحبها على من يأخذ بيده وتوصله إلى شيخ التربية الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان صادق الطلب. Baik, jadi yang diyakini bahwasanya selawat ini berfungsi sebagai mursyid dan itu akan mengantarkan dan membimbing kita untuk ketemu dengan seorang guru. Itulah jadi tidak ada alasan ketika mursyid tidak ada, bilang tidak usah belajar tasawuf kalau tidak ada mursyid. Itu masih ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini nanti akan berfungsi sebagai mursyid, baik mengantar kita untuk ketemu dengan mursyid atau kita sampai dengan salawat. Seperti Sidi Muhyiddin Ibnu Arabi, itu sampai dengan salawat. Itu. Jadi mereka yang banyak yang sampai dengan salawat tidak punya guru. Jadi setiap hari baca 10.000 salawat. Itu kerjanya baca 10.000 salawat setiap hari sampai dengan salawat. Seperti Sidi Abu Fattah Al-Qadi, Sidi Muhyiddin Ibnu Arabi, dan banyak yang lainnya sampai dengan selawat. Jadi selawat ini sangat penting. Jadi kata Sidi Maulana Abu Ibrahim Abu Bais Al-Kittani, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat penting. Apakah kita mendahulukan salawat atau Quran? Jadi pertanyaan, mana yang lebih aula? Salawat atau Al-Quran? Dari Sidi Maulana Ibrahim Al-Kittani, Al-Quran lebih suci, lebih murni dan lebih asli karena dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalamullah,
kedim, tidak dilakukan. Tetapi mengenai masalah apakah saya sibuk baca Al-Quran atau baca salawat, dia mengatakan salawat. Kenapa terkadang ada orang baca Al-Quran padahal dia dilaknat oleh Al-Quran? Itu. Tetapi salawat, siapa saja baca salawat itu pasti diterima. Tidak semua orang baca Al-Quran diterima. Ada orang baca Al-Quran justru dia dilaknat oleh Al-Quran. Itu. Tapi semua yang baca salawat pasti diterima dan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukmin atau bukan mukmin, anak kecil atau besar, fajir atau muttaqi, itu semuanya diterima. Oleh karena itu, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang salawat kepada Nabi satu, Allah yang membalasnya. Coba bayangkan siga. Semestinya kalau Anda diberi kepada seseorang, Anda bersyukur kepada orang tersebut. Tetapi ini Anda bersalawat kepada Nabi, Allah yang membalasnya, bukan Nabi yang membalasnya. Itu Nabi yang membalasnya, Allah Subhanahu Wa Taala yang membalasnya. Dan selawat Allah, satu selawat Allah yang sampai kepada kita jauh lebih baik daripada semua amal yang Anda kerjakan. Anda salat, haji, puasa belum tentu diterima. Tidak ada jaminan Anda diterima solat Anda selamat, Anda diterima semua ibadah Anda. Tetapi salawat Allah kepada Anda sampai atau tidak sampai? Ketika Allah bersalawat kepada Anda. Itu. Olehnya itu salawat dalam tarekat kaum itu sangat penting. Bahkan bisa menjadi murabbi. Oleh banyak yang sampai dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang perlu diperhatikan adalah ingkana sadiqat talab. Jika dia serius betul-betul apa yang diinginkan, tekad untuk diamalkan, insyaallah Allah memberi petunjuk. Allah akan memperlihatkan mursyid. Fa idza dawamta ala dhalik tajidu anna qalbaka qad istanara. وترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويرشدك ويفتح الله عليك بآية تقرأها في القرآن أو بكلمة تسمعها من شيخ ويكون ذلك بمثابة وجود شيخ لك. Jadi فإذا داومت على ذلك تجد أن قلبك قد استنار. Jika Anda terus-menerus baca selawat atau dalail khairat, kunusul asrar atau salawat apa saja. Jadi baik seorang murid, salik atau orang biasa itu harus punya wirid, punya selawat yang dibaca tiap hari. Itu harus punya wirid. Jadi baca selawat apa saja bentuknya. Salawat kamaliyah, salawat Imam Syafi'i, salawat syifa dan sebagainya. Itu baca tiap hari. Itu sehingga ini akan membuat hati bercahaya dan akan mendatangkan nur dan akan membuat kita ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti itu ada futuhat kepada Nabi. Apalagi kalau Anda berselawat dan Anda mencintai Nabi. Jadi kalau cinta Anda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berakar di dalam hati, itu Anda akan merasakan yang namanya lezatnya selawat. Itu. Jadi karena kullu babin ilallahi masdud. Semua pintu untuk sampai kepada Nabi, kepada Allah tertutup. Kecuali pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa kita dan memaafkan segala dosa-dosa kita karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatul muhdah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama anta rahmatul muhda. Laulaka ma khalaqtul aflak.
Kalau bukan karena kau, ya Rasulullah, saya tidak ciptakan bumi ini, saya tidak ciptakan alam ini. Itu. Sehingga kalaupun kita baca salawat 1000, 2000, 10.000 itu kita tidak pernah memenuhi rasa syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusammunahu fathan ay fatahtu basiratan fatafhamu min hawlika fahman sahihan ila ay yarzuqaka Allahu bi syekhin. Jadi orang yang banyak berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hatinya bersinar, ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, itu disebut dengan futuhat. Itu futuhat, sehingga diajarkan Allahumma ftah lana futuhal arifina bik. Sehingga dengan salawat ini, cinta kepada Nabi, kita bisa membaca apa yang ada di sekeliling kita, alam yang ada di sekeliling kita. Jadi tiba-tiba Anda berjalan, apa yang Anda saksikan Anda bisa renungkan melalui pemikiran tadi. Itu lewat bimbingan salawat dan bimbingan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad kutiba aidan lirsyad man lam yajid lahu shaykhan adidun min al-muallafat wa minha kitab Hidayatu Rabbi inda faqdil murabbi. Jadi kitab Hidayatu Rabbi inda faqdil murabbi ini dikarang oleh Mutqi Al-Hindi. Jadi dikarang saat-saat di mana musik itu susah. Jadi Hidayatu Rabbi inda faqdil murabbi, di buku ini jelaskan kalau tidak ketemu Rabbi maka perbanyak selawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menjadi murabbi dan sekaligus memberi jalan, menerangi hati sehingga kita bisa ketemu dengan mursyid. Wal maqsudu laysa asy-syekh, al maqsudu huwa Allah. Wasy-syekhu wasilatun fit tariqil ladzi yu'inuni ala al-wusul ila Allah. Waqad yakunu jadi syekh itu laisa huwal maqsud. Jadi kita punya kaidah dalam tasawuf, Allahu huwal maqsudul kullu. Allah adalah maksud tujuan segala-galanya. Semua yang lainnya adalah wasilah. Oleh karena itu wa inna ila rabbikal muntaha. Jadi Tuhanmu lah yang menjadi tujuan terakhir. Semua adalah wasilah. Sampai guru itu sendiri, mursyid itu adalah wasilah, bukan tujuan. Karena kita tidak bisa sampai melalui guru, kita melalui guru. Sebagaimana dalam menuntut ilmu syariat, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Jadi ilmu itu harus melalui proses mengajar, belajar mengajar. Harus pergi talaki, harus punya guru, membaca, belajar, hafal mutun dan sebagainya. Karena itu adalah wasilah. Tetapi belajar ini tidak membuat Anda pintar. Yang membuat Anda pintar Allah Subhanahu wa taala. Itu seandainya belajar ini membuat Anda pintar, maka tidak ada orang yang bodoh di dunia. Kita semua pernah belajar. Itu. Andai kata usaha ini bisa membuat Anda sukses, maka tidak ada orang yang miskin, karena semua orang berusaha. Andai kata belajar ini membuat Anda lulus, tidak ada orang yang rasyid. Betapa banyak orang belajar keras tetapi rasis juga dalam ujian. Itu artinya Allah yang menghendaki. La yakunu fil kauni illa ma yurid. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi kita menghormati adab sama guru, menghormati guru, taat sembah guru, tapi itu bukan tujuan. Tidak boleh sampai ke sana. Itu adalah wasilah. Guru yang akan mengantar kita sampai kepada Nabi, Nabi mengantar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbikal muntaha. وقد يكون ذلك بوجود الشيخ السالك بالطريق وقد يكون بالفتح الرباني علي
يقول صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه هذا هو المقصود والغاية فإن لم أستطع الوصول لذلك فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Jadi guru ini adalah wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tujuan. Hatta Nabi bukan tujuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasilah untuk sampai kepada Allah. Laula kama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena jadi Rasulullah adalah wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah tujuan. Allah wal maqsudul kullu wa inna ila rabbikal muntaha. Jadi kadang-kala muncul muncul futuhat. Jadi syai' akan mengantar kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sampai ke mana? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Itu tujuan yang mau dicapai. Martabatul ihsan. Jadi menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kau melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak bisa sampai marhala seperti ini, itu masih ada marhala fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau tidak bisa seperti para wali-wali besar, khusus seperti para nabi-nabi, yakinlah bahwasanya Allah melihat Anda. Di sini ada dua kelompok. Ada kelompok yang sampai dan ada juga yang belum sampai. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu. Karena itu sesuai dengan tujuan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. فوجود الشيخ ليس ضروريا في الوصول إلى الله لكن الغالب في أحوال العباد والزهاد والسائرين إلى الله وأنهم يحتاجون لشيخ التربية. Jadi secara umum para suluk zuhad murid sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui syekh. Itu yang secara umum dan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sama orang kalau berijtihad dalam syariat, jadi semua fuqaha itu belajar. Jadi kalau belajar harus innamal ilmu bitalaqi. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan semua mujtahid belajar. Itu kalau mau memahami suatu ilmu. Itu yang umum. Juga demikian kalau mau sampai kepada Allah harus ada mursyid al-kamil. Itu yang umum. Tetapi ada orang sampai tidak melalui syekh, juga tidak melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kenal dengan afrad. Jadi afrad ini dia di luar daripada silsilah al-gaus. Jadi wali tertinggi namanya gaus. Di bawah gaus ada imaman, ada dua imam. Itu satu imam menghadap ke langit, satu yang menghadap ke bumi, yang akan menyebarkan ilmu dan sebagainya. Di bawah imam ini ada 4 orang, namanya al-akhyar. Di bawah itu namanya aktab al-arba'ah, ada 4 aktab, kutub utara, kutub selatan, barat dengan timur. Ini harus ada wali kutub namanya. Pemimpin wali yang ada di timur siapa, pemimpin wali yang ada di barat siapa, di utara siapa, itu namanya wali kutub. Di bawah itu ada namanya al-abdal. Jadi ada namanya al-abdal. Abdal ini kalau dia meninggal ada yang gantikan. Jadi abdal ini ketika hidup di dunia itu bisa dirinya lebih dari satu. Jadi dia di Mesir, dia juga ada di sana. Ini sering kita kalau Anda baca buku-buku dengar masyayikh kita sering demikian. Itu kita kenal dengan tarhur ruh. Tarhur ruh. Jadi rohnya ini, roh ini seperti matahari. Matahari ini cahayanya bisa dipecah-pecah. Itu ada yang ke Indonesia, ada ke ini. Kalau ada suatu lubang dia masuk di situ, berpisah dengan cahaya di luar. Roh juga demikian, bisa keluar setengah. Itulah yang kemana-mana. Kalau Anda tidur bermimpi, itu roh ini keluar setengah. Itu juz'un namanya, dia keluar kemana-mana petualangan.
Olehnya itu kalau Anda mimpi, Anda melihat diri Anda. Itu. Jadi Anda yang pergi, Anda juga melihat diri Anda. Karena dia rohnya itu dia keluar. Tetapi bukan roh kuliah. Karena kalau roh kuliah ini semuanya keluar, berarti manusia sudah meninggal. Meninggal adalah berpisahnya roh secara kullu dengan jasad. Dan sebagainya. Jadi itu ada namanya nujaba dan sebagainya. Sama dia ada presiden, ada menteri, ada DPR, ada MPR, bupati, gubernur, sampai ke hansip. Ada yang tidak melalui silsilah ini, yang kita kenal dengan afrad. Afrad ini dia langsung naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melalui guru, tidak melalui nabi, langsung naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada di bawahnya Abdal itu, Ustaz. Di bawahnya Abdal. Tingkatan yang tadi, Ustaz. Jadi Abdal ini kelompok, jadi bukan cuma juga satu orang. Bukan cuma satu orang, namanya kita kelompok ini Abdal. Itu kelompok Abdal. Kelompok Afrad ini ada yang mengatakan jumlahnya 90 orang. Itu ada nujaba, dan banyak, jumlahnya banyak. Dan itu bertebaran di seluruh penjuru dunia. إذ قد يحدث للإنسان أثناء السير قبات وأمور قد تشكل عليه فهنا يأتي الإرشاد القرآني العام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أي على الإنسان يرجع لمن يدله على الحقائق ويرفعه عنه الشبهات. Jadi di sini kenapa mursyid ini penting? Karena yang namanya orang berjalan menuju kepada Allah atau berjalan dari rasa ke hayul asyir atau dari fikih mubtadi mutawassit sampai muntaha, itu ada akabat, ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan. Apa saja yang Anda lakukan selalu ada hambatan. Ketika terjadi hambatan, apa yang Anda lakukan? Minta fatwa kepada yang ahlinya. Itu. Kalau masalah fikih ada masalah kontemporer, masalah apa? Tanya ahlinya. Itu. Anda tidak tahu, pas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Khususnya dalam dunia tarekat, akabat ini tidak bisa dilihat seperti fikih. Fikih ada masalah kajian kontemporer itu bisa dilihat mata, disaksikan seperti. Tapi masalah tarekat adalah itu masalah kezaliman, itu zulman di dalam diri sendiri. Nafsu ini kalau multafid, nafsu ini suka menipu. Terkadang kita tidak tahu kalau ini tipuan nafsu sebelum Anda mencerna, memikirkan atau guru langsung yang menegur Anda. Oh, ini murtafid. Banyak orang mimpi ketemu dengan Nabi dan sebagai diajarkan oleh Nabi SAW sehingga dia bangga dan fokus ke sana. Itu murtafid. Itu namanya murtafid. Mimpi satu kali itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, perlu disyukuri. Tetapi tidak boleh bergantung ke sana, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Karena dalam hadis, man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamassalu bihi. Jadi dawabitnya melihat. Bagaimana dengan suara? Imam Nawawi mengatakan itu tidak masuk suara. Bisa saja ada orang mimpi ketemu Nabi, syaitan yang datang bersuara. Karena ini masalah ru'yah saja. Ru'yah itu kalau melihat Nabi itu betul, pasti betul. Kalau sesuai dengan David, ini disebutkan dalam buku-buku. Tetapi suara itu tidak dijamin. Makanya jadi pernah terjadi Juhaiman ini mimpi ketemu dengan Nabi. Terus mendengar suara serang kota Mekah. Mimpi ketemu dengan Nabi. Dalam suara ketiga mimpi serang kota Mekah. Olehnya itu Wahabi menyerang Imam Haramain di Mekah. Itu dan membunuh semua ulama yang ada di Masjidil Haram. Itu. Karena dapat petunjuk. Nah, itu. Ini perlunya namanya mursyid, ini murtafid dan secara akal tidak bisa.
menyerang kota Mekah itu tidak ada jalan, menyerang ulama-ulama di sana tidak ada. Olehnya itu dalam kaidah fikih la jihada fil Islam. Sesama Islam tidak ada jihad. Itu jihad bersama orang kafir. Itu. Ini kaidah dalam fikih. Sejak apa yang sekarang disebar-sebarkan oleh kelompok ini mutasyaddidin, jihad-jihad itu tidak benar. Dalam fikih tidak benar, secara akhlak juga tidak benar. Itu. Tidak mungkin Nabi tidak pernah menyerang sahabat. Bahkan Nabi tidak dan ikut perang bawa pedang, tidak pernah Nabi membunuh seseorang. Itu. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Innama anta rahmatum huda. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Lil insan ay ya'budallah ala mustawa. Fa in lam takun tarak fa innahu yarak kama warada bil hadis. Falaysa lizaman ala kulli muslimin ay yakuna mutasawwifan aw sahiba tariqin. Walakin yajibu jadi di sini antabudallah la mustawak. Ini bagus, jadi menyembah Allah sesuai dengan mustawa Anda, sesuai dengan level. Kalau level Anda antabudallah ka annaka tara, seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tidak bisa sampai di atas, fa illam takun tara fa innahu yarak. Itu yakin Allah melihat kamu. Kalau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, yakin Allah akan melihat kamu. Kalau kita berkeyakinan sedemikian berarti itu kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Jadi tidak ini. Falaisa li zaman ala kulli muslimin ayakuna mutasawwifan aw sahibi tariq. Apakah masuk dalam tarekat, mengambil tarekat wajib atau tidak wajib? Ini khilaf di kalangan ulama. Imamul Ghazali mengatakan kalau tarekat ini dalam artian suluk, tazkiyatun nafs, memperbaiki akhlak, berarti tarekat wajib fardu ainin ala kulli muslimin. Kenapa? Tidak ada orang yang terhindar dari aib. Olehnya itu kada afla man zakkaha wa kada akhaba man dassaha. Fawailun lil musallin alladzina ma'an salatihim sahun. Jadi tidak mungkin Anda lalai kalau ini tidak bersih. Jadi hati ini harus bersih baru bisa khusyuk. Baru bisa antabudallah ka annaka tara. Sidi Abdullah Siddiq Al-Ghumari, kalau tarekat ini adalah suatu lembaga, di dalamnya ada mursyid, ada murid, ada zikir, ada wirid dan sebagainya. Seperti yang kita kenal sekarang ini, ada tarekat Qadiriyah, Syaziliyah, Rifaiyah, Dasukiyah, Khalwatiyah, Naqsyabandi dan sebagainya. Jadi masuk di suatu daerah, kelompok, lembaga, ada mursyid, ada murid, ada wirid, ada zikir dan sebagainya. Kalau yang dimaksud dengan tarekat, Sidi Abdullah Al-Ghumari mengatakan itu juga wajib bagi semua orang bertasawuf. Itu. Ada yang mengatakan kalau tarekat dalam definisi seperti ini, suatu lembaga, ada guru, ada mursyid, wirid dan sebagainya, tidak semua orang wajib bertarekat. Kalau tasawuf dalam artian seperti ini. Kenapa? Itu merujuk kepada kenyataan. Jadi umat Islam secara umum tidak punya tarekat. Itu. Kalau tarekat ini seperti suatu lembaga wajib, maka semua mereka itu berdosa. Itu. Dan kenyataannya tidak demikian. Itu. Termasuk Maulana Sidi Dr. Al-Jum'ah itu memilih kelompok ini bahwasanya tidak semua orang atau tidak wajib bertarekat. Tarekat dalam artian seperti ini. Tetapi kalau tarekat dalam artian tazkiyatun nafs, membersihkan diri, suluk dan sebagainya, semua umat Islam sepakat tarekat itu wajib. Kalau tarekat dalam artian tazkiyatun nafs. Kenapa? Sesuai dengan ayat. Kada aflaha man zakka wa kada akhaba man dassaha. Makanya di sini pendapatnya Maulana, tidak semua
orang bisa mutasawwif atau sahibu tariq. فليس لزاما على كل مسلم أن يكون متصوفا أو صاحب طريق، ولكن يجب عليه أن يعيش مرتبة الإحسان ويسعى لإصلاح أخلاقه وعبادته وعلاقته مع الله ومع الخلق. Itu jadi apa kalau tidak semua orang wajib bertarekat, dia berusaha untuk sampai ke martabatul ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu, memperbaiki diri, terus alakannya hablum minallahi wa hablum minan nas. Itu berusaha. Cara berusaha tentu dengan tadi ini. Yang pertama tazkiyatun nafs, mujahadatun nafs. Jadi mujahadatun nafs ini wajib bagi semua umat Islam. Karena kalau salat itu mengatur masalah syariat. Kalau tarekat mengatur masalah batin, masalah hati. Persoalan hati tidak pernah dibahas dalam masalah fikih dan tidak pernah dibahas dalam masalah ilmu akidah. Jadi berbicara masalah perbuatan tubuh, perbuatan tubuh ini adalah fikih. Makanya modul fikih adalah af'alul mukallaf, perbuatan mukallaf. Terus datang ilmu akidah untuk menjelaskan bagaimana iman kita bisa benar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita beribadah tidak musyrik. Terus datang ilmu tasawuf bagaimana Anda bisa khusyuk supaya tidak sia-sia dalam salat. Jangan sampai fawailul lil musallin yang menjadi masalah. Kita fikihnya bagus, akidahnya bagus, tetapi fawailul lil musallin itu. Kenapa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. لكنه على كل حال إذا أراد سلوك طريق التصوف والالتزام بما يقرر أهل الطريق، فإن أول خطوة في ذلك هي اتخاذ الشيخ الذي يدل الإنسان على الطريق ويأخذ بيده ليدخله على الله. Itu yang pertama. Jadi orang yang masuk dalam suatu tarekat, yang pertama dia cari adalah syekh murabbi al-kamil. Karena ada nafsu, tidak bagaimanapun manusia tidak pernah bisa melewati nafsu tersebut. Jadi ada marhalah nafsu, siapa saja tidak bisa melewati atau membersihkan nafsunya itu harus melalui mursyid al-kamil. Di sini pentingnya kalau Anda mau sampai kepada anta'budallah ka'annaka tara, itu seolah-olah Anda harus sampai mengambil mursyid tarekat. Tetapi kalau cuma sekedar fa'ilam takun tara fa innahu yarak, tidak ada masalah. Karena tadi yang orang masuk dalam dunia tarekat ini dia berada dalam silsilah khusus seperti mata rantai. Kalau satu bergerak semuanya. Itu. Jadi ini tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Imam Ali atau ke Sidi Abu Bakar Siddiq sampai kepada yang terakhir. Itu seperti silsilah ini mata rantai. وذلك بخلاف الذي منهجه الشدة، فإن قد يؤدي لانقطاع المريد عن السير حيث إن مبنى الدين والتيسير. Jadi berbeda dengan yang manhajnya adalah at-tasyaddud. Jadi itu karya dia lingkital murid anis sairi. Jadi kalau terlalu ekstrim juga, baik berat maupun tafrid, itu kadangkala murid itu lari. Jadi karena kalau terlalu berat atau terlalu dikasari, terkadang itu di luar kemampuan seorang murid. Jadi harus lembut, terus memudahkan. Memudahkan bukan berarti keluar dari Islam. Selama itu tidak haram, dilakukan. Itu. Selama tidak berdosa itu ditempuh. Karena dalam agama itu sama dengan mazhabul arba'ah. Ada fikih Syafi'i, fikih Abu Hanifah, fikih Imam Ahmad dan Imam Malik. Dan semuanya berbeda-beda itu. Ada poin-poin tertentu ini lebih mudah diamalkan. Ini mungkin di lokasi ini mudah diamalkan. Juga dalam mursyid atau tarekat demikian. Khususnya sama sekarang ini itu yang namanya taysir sangat dibutuhkan. Karena
pasar dunia terbuka. Anda sini buka mobile, semua dunia ada di depan Anda. Anak kecil saja sudah tahu semuanya. Akhlak berubah. Tidak ada akhlak, tidak ada ihtiram. Anak kecil tidak menghargai yang besar tidak menghargai yang kecil. Kenapa? Anda di sini tapi melihat budaya orang barat. Itu sehingga itu akan mempengaruhi diri Anda. Makanya dalam sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalilihi. Jadi orang tergantung agamanya, tergantung temannya itu. Falyanzur amman yukhalil. Maka hendaklah perhatikan kepada siapa dia berteman. Karena yang namanya nafsu ini ammaratun bisu. Jadi nafsu ini suka kepada yang buruk. Dan nafsu ini selalu mencuri tabiat yang buruk. Jadi kalau Anda punya dua teman, satu baik, satu setengah baik, pasti nafsu selalu mau berteman yang kurang baik. Itulah tabiatnya nafsu seperti itu. Dan nafsu itu suka fotokopi paste. Jadi Anda berteman dengan peluka, jadi nafsu Anda, semua sifat-sifat peluka itu fotokopi paste masuk ke hati Anda. Sehingga dikatakan berteman dengan peluka akan jadi peluka juga. Kenapa? Sifat-sifatnya sudah ada di sini. Tuh. Olehnya itu mahasiswa selalu disarankan bertemanlah dengan orang yang bisa membuat Anda belajar, bisa membuat Anda sadar, bisa membawa Anda untuk berpikir, untuk bersikir, dan tidak melupakan tujuan Anda datang ke sini. Sebab kalau tidak, itu Anda akan memfotokopi fotokopi paste tadi itu masuk ke dalam hati Anda. Itu susah Anda dilupakan. وقد كان من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام قوله إنما بعثتم ميسرين فليس التشدد والحرج والتنطع من الدين في شيء. Jadi itu yang manhaj Nabi. Jadi dari awal kalau mau mencari tarekat atau mursyid, cari mursyid kamil, hakikat dengan syariatnya sama. Itu menjalankan syariat, terus cari yang paling mudah. Bukan yang paling mudah saya, tapi akrabu ila kitab wa sunnah, dekat dengan kitab dan sunnah. Kenapa ini muncul? Sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau orang-orang dulu tidak ada masalah, karena imannya kuat dan prinsipnya kuat. Orang-orang sekarang, apalagi generasi-generasi corona, itu disuruh ke kiri ke kanan, suruh ke kanan ke kiri, itu datang ke sini sebentar. Itu generasi sekarang. Kenapa? Ada mobile itu. Apa tontonannya, apa semua Korea dan sebagainya. Itu tontonannya masuk ke dalam hati. Terus hidup di masyarakat yang berbeda. Muncullah yang namanya sekarang kurangnya namanya akhlak. Itu kita hidup dunia kenyataan. Kenapa pasar bebas? Oleh karena itu kita perlu banyak hal, perlu yang namanya seorang mursyid supaya bisa memantau kita dari belakang, bahwa stop ke kiri ke kanan itu ada rem. Perlu namanya wirid dalam setiap hari, jangan lupa baca selawat Al-Quran sedikit atau banyak. Mahasiswa punya wirid setiap hari belajar, walaupun 15 menit. Itu bukan mahasiswa kalau tidak ada wirid belajarnya. Sekarang mahasiswa, apa wiridnya? Itu Piala Dunia. Itu Piala Dunia yang tidak ada putus-putusnya sekarang. Piala Dunia sudah Piala Dunia, Piala Eropa selesai, Piala Asia selesai, Piala Afrika. Tidak ada ujung pangkalnya. Itu jadi wiridnya mahasiswa sekarang. Itu. Petani tiap hari ke kebun, itu wiridnya. Nelayan tiap hari ke laut, itu wiridnya. Kecuali mahasiswa tidak ada wiridnya. Apa wiridnya? Itu sepak bola. Jadi inilah haula wala quwata illa billah. Jadi mahasiswa itu aib mendapat gelar sandang sebagai mahasiswa tapi tiap hari tidak belajar. Itu. Walaupun 10 menit minimal murajaah. Karena malah wirdalahu la waridalahu, yang tidak punya wirid tidak ada waridnya. Wirid yang amalan, warid yang pemasukan. Kalau Anda tidak bisnis, bagaimana mau berhasil? Tidak punya usaha, tidak ada pemasukan. Tidak menanam, tidak ada yang bisa ditanam. Itu.
Tidak pergi mengajar, siapa mau jadi pintar nanti? Itu harus ada akhasul bil asbab. Jadi tiap hari belajar, minimal murajaah, supaya Allah memperbaharui terus ilmu Anda. Itu setiap Anda belajar itu ada ilmu baru. Insyaallah naktafi bihadzal qadr wa nukmilu fil maratil qadimah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Qabla nakhtim wa kana hunaka soal atau i'tirad atau naq ziyada atau nuksan falitafaddal lima yurid ayastafsir atau ya'tarid atau yunkid yazid wa ma ila zalik. Walakin bil adab. Ini kita kembangkan, jadi setiap kita belajar wajib bertanya.